Pengertian hadis maudhu secara bahasa ialah menggugurkan, meninggalkan, dan mengada-ngada. Secara definisi, hadis maudhu adalah hadis dusta yang diciptakan serta dibuat dan dinisbahkan kepada Rasulullah. Mengapa penting mendalami hadis maudhu? Hadis maudhu bukan hadis. Lalu, mengapa disebut dengan istilah hadis maudhu? Karena hadis maudhu adalah hadis dhaif yang paling jelek dan membahayakan bagi agama Islam dan pemiliknya. Ada ancaman khusus Rasulullah dalam sebuah hadis mutawatir. Para ulama ada membahasnya secara tersendiri. Awal mula munculnya hadis maudhu. Berpendapat bahwa pemalsuan hadis pertama terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah tahun ke-40 Hijriyah. Sebagaimana diketahui, pada masa itu terjadi perpecahan politik yang melahirkan 3 kelompok saling berselisih. Perpecahan politik ini menyebabkan Islam terpecah menjadi 3 kelompok. Syiah, kelompok yang memihak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib namun mencela 3 sahabat lainnya. Selanjutnya kelompok pendukung Muawiyah atau kelompok Khawarij. Kelompok ini merupakan pendukung Sayyidina Ali, namun berpaling dan bahkan menentang. Masing-masing kelompok tersebut mendukung kelompoknya dengan cara mencari argumen pendukung dari hadis tersebut. Ketika mereka tidak menemukan dalil yang dibutuhkan dari mereka, maka mereka membuat pemalsuan hadis. Dari sinilah awal maraknya pemalsuan hadis. Penyebab muncul hadis palsu. Penyebab muncul hadis palsu selain karena motif politik dengan dorongan terjadi pemalsuan hadis. Yang pertama itu usaha dari manusia Islam kaum zindik. Adalah kelompok yang membenci Islam. Mereka berpura-pura menampakkan keislamannya dalam penampilan layaknya seorang ulama dan menyembunyikan kekafirannya. Mereka berusaha merusak Islam dengan cara menyesatkan umat dengan membuat hadis palsu di bidang akidah. Salah satu tokoh palsu dari kalangan zindik yaitu Abdul Karim Auja. Sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa negeri ini terjadi pada bangsa Arab dan Persia. Hadis memalsukan ini itu menyatakan kefanatikan pemimpin. Selanjutnya itu perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Hal ini umum dilakukan para pengikut mazhab baik dalam bidang fikih atau ilmu kalam. Mereka membuat hadis palsu ini untuk mengutamakan pendapat disepakatinya oleh masing-masing mazhab yang mereka ikuti. Ciri-ciri hadis maudhu dari segi sanad. Sanad adalah rangkaian orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Hadis maudhu ini biasanya memiliki ciri-ciri. Ada perawi yang dikenal sebagai pendusta, identitas perawi tidak jelas, sanad terputus dan tidak mungkin bertemu, dan bertentangan dengan riwayat yang sahih. Selanjutnya, ciri-ciri hadis maudhu dari segi matan. Matan adalah isi atau teks hadis. Hadis maudhu dapat dikenali antara lain yaitu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis sahih yang mutawatir atau masyhur, bertentangan dengan fakta sejarah. Untuk memastikan suatu hadis termasuk maudhu, ulama tidak hanya melihat satu ciri saja. Mereka meneliti sanad, apakah para perawinya terpercaya dan sanadnya bersambung, serta matan, apakah isinya itu sesuai dengan Al-Quran, hadis sahih, akal sehat, dan fakta sejarah. Jika ditemukan bukti kuat adanya pemalsuan pada sanad atau matan, hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis maudhu. Cara mengetahui hadis maudhu. Yang pertama, itu meneliti sanad, memeriksa apakah sanadnya itu bersambung dan para perawinya jujur serta terpercaya. Jika terdapat perawi pendusta atau sanad terputus, hadis tersebut dicurigai sebagai maudhu. Yang kedua, meneliti matan, memeriksa apakah isi hadis sesuai dengan Al-Quran, hadis sahih, akal sehat, dan fakta sejarah. Jika bertentangan, hadis ini diduga maudhu. Yang ketiga, mengkaji perawi melalui ilmu jarh wa ta'dil,
menilai kemampuan hafalan para perawi untuk memastikan mereka layak dipercaya. Yang keempat, merujuk kitab-kitab hadis maudhu, memeriksa apakah hadis tersebut telah dinyatakan palsu oleh para ulama dalam kitab khusus tentang hadis maudhu.